Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Septi Anggraini, kelas 5B Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Diopita MM. Pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk jasa guru. Untuk itu terlebih dahulu kita lihat latar belakangnya. Produk baru mengalami rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Perusahaan harus piawai dalam mengembangkan dan mengelola produk baru. Semua produk mengalami siklus hidup sampai produk dilahirkan melalui beberapa fase. Dan pada akhirnya mati ketika ada produk baru yang datang dan produk baru itu dapat melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Dari latar belakang tersebut maka didapatlah rumusan masalahnya, yaitu bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah bagaimana strategi pengembangan dan siklus hidup produk Anda. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru. Ada dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan produk baru, yaitu melalui akuisisi dengan membeli produk orang lain atau melalui pengembangan produk baru dalam Departemen Riset dan Pengembangan perusahaan sendiri. Produk baru dianggap sebagai produk orisinil adalah pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Yang kedua yaitu strategi siklus hidup produk. Setiap produk memiliki siklus hidup yang ditandai oleh kemunculan masalah dan peluang yang ada padanya, sehingga siklus hidup produk dapat juga dikatakan sebagai perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya. Ada 5 tahapan siklus hidup produk. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Perusahaan menemukan dan mengembangkan suatu ide produk baru, sehingga pada tahap ini ditandai dengan masih rendahnya penjualan produk sementara biaya investasi perusahaan besar. Yang kedua, pengenalan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan lambat, keuntungan belum bisa didapat sebagai akibat dari pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Yang ketiga yaitu pertumbuhan. Pada tahap ini sudah terjadi penerimaan yang cepat dan peningkatan keuntungan. Yang keempat, kedewasaan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial dan tingkat keuntungan tidak berada di puncak atau menurun karena peningkatannya pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan. Yang terakhir yaitu penurunan. Pada tahap ini penjualan dan keuntungan mulai menurun. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk jasa guru. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru. Jika diimplikasikan dengan guru, maka pengembangan produk jasa guru ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengembangkan produk kita agar produk kita ini dicari oleh konsumen, bukan kita yang mencari konsumen lagi. Misalnya, kita memiliki sebuah skill yang belum dimiliki oleh pesaing, seperti menggunakan teknologi di dalam mengajar dan menjadi guru yang menyenangkan dan disukai oleh siswa-siswanya. Yang kedua yaitu siklus hidup produk. Ketika saya menjadi guru, maka strategi siklus hidup produk saya adalah yang pertama, pengembangan produk. Pada tahap ini saya akan mengembangkan kemampuan saya seperti meningkatkan kemampuan mengajar menggunakan teknologi dan kemampuan dalam berbahasa yang halus dan menyenangkan kepada siswa. Kemampuan ini akan menjadi ciri khas produk saya yang akan membedakan produk saya dengan guru yang lain. Yang kedua, pengenalan. Di sini saya akan memperkenalkan kemampuan saya tadi ke sekolah-sekolah yang akan saya lamar. Yang ketiga, pertumbuhan. Pada tahap ini, kemampuan yang saya miliki tadi dapat diterima di sekolah yang saya lamar. Yang keempat, pendewasaan. Tahap ini, nilai jual kemampuan saya tadi mengalami penurunan karena adanya pesaing yang juga memiliki kemampuan yang sama dengan saya. Yang terakhir yaitu penurunan. Pada tahap ini, kemampuan yang saya miliki tadi tidak memiliki nilai jual terhadap produk saya. Hal ini dikarenakan pesaing memiliki kemampuan yang lebih dari kemampuan yang saya miliki. Selanjutnya kita masuk pada bagian penutup, yaitu kesimpulan. Pengembangan produk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya suatu produk di pasaran. Pengembangan produk jasa guru ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengembangkan produk kita agar produk kita ini diminati oleh konsumen.
Adapun sarannya yaitu guru dalam mengembangkan strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup harus menyiapkan diferensiasi untuk menciptakan inovasi yang akan berbeda dengan pesaing. Ini akan menjadi nilai tambah kepada kita bagaimana dunia kerja yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.